diambil Ibu screen saja karena Ibu tidak mau kasih link. Kenapa? Link itu bisa saja yang hadir isi. Iya, tidak hadir juga bisa isi. Ya, sudah terekam. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi Ibu. Iya. Belum. Jadi kita bagi link lagi. Nanti sebentar tinggal Ibu screen saja. Bagi yang tidak hadir karena izin sakit nanti dijawab saja ya, Sano, karena kita waktunya cuma 45 menit dan untuk itu kita tidak boleh membuang-buang waktu. Sesuai dengan kesepakatan, Ibu telah menuangkan materinya di classroom dan tadi sebelum masuk kalian juga mungkin sudah baca, sudah dipersiapkan. Untuk pertemuan Meet saat ini, kalian akan mempelajari, kita akan belajar tentang laju reaksi dan indikatornya adalah, sebentar Ibu presentasikan. Iya, silakan Konraya ke toilet. Ya. Sudah bisa lihat tampilan layarnya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang laju reaksi. Materinya Ibu sudah share ke classroom. Sebelum kita ada di pertemuan Meet saat ini, laju reaksi ini termasuk dalam kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Indikatornya untuk pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau penjelasannya dapat dituangkan melalui puisi, share lagu, ataupun secara kontekstual. Terserah, bebas, kalian tentukan dan itu memang Ibu sudah sampaikan dan kita akan lihat di hari ini presentasinya, hasilnya. Ini ada sedikit gambaran intisari yang Ibu ambil dari materi yang telah diupload ke classroom, bahwa laju reaksi itu adalah besarnya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Jadi perubahan konsentrasi itu meliputi berkurangnya konsentrasi reaksi dan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan kalian presentasikan atau tuangkan baik melalui lagu, puisi, atau demonstrasi kontekstual, yaitu konsentrasi, luas permukaan sentuhan, suhu, dan katalis. Jadi kalau untuk konsentrasi, ketika konsentrasinya lebih tinggi, maka suatu reaksi itu akan lajunya lebih cepat. Iya. Untuk luas permukaan sentuhan, kalau luas permukaannya lebih besar, contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari, garam. Kan kalau garam batu sama garam dolphin atau yang biasa dijual di swalayan, itu yang ketika kita melarutkan, yang akan cepat bereaksi adalah garam dolphin atau garam meja dan sebagainya yang halus dibandingkan dengan garam yang dalam bentuk yang masih kasar. Kemudian kalau suhu, lebih tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat. Contohnya kita larutkan gula atau garam ke dalam air yang panas sama air yang mendidih sama air dingin, maka yang akan lebih cepat bereaksi adalah air yang panas. Dengan demikian suhu sangat mempengaruhi juga, di mana suhu lebih tinggi itu akan lebih mempercepat laju reaksi. Dan kemudian katalis.
Katalis itu dia hanya membantu untuk mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, mungkin seperti ini saja yang disampaikan karena materinya juga sudah diupload ke Classroom. Saatnya kita akan bereksplorasi untuk melihat hasil dari kalian semua yang hadir. Ada Bensano, ada Kegen, ada Friska, Fonraya, Daniel, Jeldi, dan teman-teman lainnya. Ibu bisa mengetahui gambaran bagaimana kalian bisa memahami materi tersebut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kenapa Ibu kasih pilihan 3 tadi? Karena ketika kalian yang menentukan mana nyamannya kalian, maka itu juga akan bisa lama ingatnya karena hasil karya sendiri yang kalian pemahaman kalian yang kalian tuangkan ke hasil karya kalian sendiri. Terserah itu dalam bentuk puisi, yang nyamannya kalian misalnya dalam bentuk share lagu, ataupun dalam bentuk demonstrasi kontekstual. Jadi ketika misalnya dalam bentuk puisi atau lagu, misalnya saat tes dihadapkan dengan soal-soal, kalian tinggal nyanyikan lagu ulang saja, pasti teringat. Seperti itu. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Saya punya lagu kamu kok jadi supaya kita tahu ya. Oh iya, jadi di sini kita tidak boleh menertawakan teman yang lain. Setelah kemarin Ibu ikut kegiatan, ternyata Ibu juga sebagai siswa. Dalam hal ini Ibu jadi guru, tetapi kalau kegiatan namanya kegiatan guru penggerak. Itu kita ya seolah-olah kita ini kan jadi siswa. Artinya kita juga belajar banyak di sana. Siswa itu tidak boleh dibentak-bentak. Siswa juga harus, guru harus saling menghargai satu dengan yang lain supaya bisa menjadi contoh bagi semua siswa yang ada di lingkungan sekitar atau dalam ekosistem pendidikan, karena karakter itu sangat penting. Karakter baik, contoh yang baik, disiplin, menghargai pendapat teman, menghargai kelebihan dan kekurangan yang ada pada teman maupun yang ada pada siswa. Sehingga misalnya sebentar nanti jika ada teman yang membawakan hasil karyanya baik dalam bentuk puisi, lagu, atau demonstrasi kontekstual, tidak ada teman lain, jika boleh, tidak boleh ada yang menertawakan atau ada yang melecehkan dan lain sebagainya, karena itu adalah hasil karya teman. Sehingga kita semua baik selaku guru maupun selaku siswa, kita bisa nyaman teristimewa, kalian peserta didik antara satu dengan yang lain, tidak malu-malu untuk bereksplorasi, tidak malu-malu untuk menyampaikan pendapat, karena yang namanya pendapat itu tidak pernah ada yang salah. Kalau keliru ya oke, tapi tidak ada yang salah. Dan untuk itu, Ibu berharap supaya ketika sebentar nanti entah lagu atau puisi atau apa saja, kita tidak boleh menjudge teman kita bahwa itu salah. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Semoga Ibu bisa menerapkan nilai-nilai keteladanan baik untuk kalian semua. Oke, silakan yang mau duluan tadi ke Egen ya? Ya, Ibu saya duluan ya. Oke, silakan Egen. Oke, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Faktor-faktor laju reaksi semuanya ada 4 jenis. Yang pertamanya konsentrasi. Jangan lupa harus hati-hati. Yang kedua luas bidang sentuh. Ada serbuk, keping dan batang. Lalu serbuk reaksinya lebih cepat daripada keping dan batang. Yang ketiga pengaruh suhu. Suhu naik, lajunya cepat,
Kalau turun lajunya, jangan sampai kita tak ingat yang terakhir katalisator zat yang mempercepat reaksi. Dia tak ikut bereaksi, hanya menurunkan aktivasi. Bu. Oke, terima kasih Gegen. Kita kasih aplaus dulu. Itu kayak iramanya lagu apa ya? Kayak saya pernah dengar juga, makanya saya ikut-ikut. Ya, lagu band apa lagu apa itu? Iramanya, ragamnya. Oke, terima kasih Kegen atas pemahamannya yang sudah disampaikan, yang sudah dibagikan kepada kita semua. Nanti kalau misalnya ada soal yang seperti itu, pasti langsung Kegen ingat lagunya, berarti tidak bisa lupa untuk menjawab. Terima kasih Kegen, mungkin ada teman yang lain. Setelah Kegen, siapa lagi? Saya sudah, Jadi Ibu. semua berhak menyampaikannya supaya kita saling berbagi, kita juga tahu ternyata materinya sudah bisa dipahami. Jadi tidak boleh ada yang malu-malu untuk menyampaikan, karena semua yang disampaikan di saat ini adalah benar. Andai pun ada kesalahan sedikit, itu bukan salah tapi keliru. Oke, terima kasih. Silakan Bensano untuk nomor urut 2. Sebentar. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya memilih metode menjelaskan. Jadi, faktor-faktor laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang pertama, konsentrasi. Penjelasan singkat tentang faktor konsentrasi yaitu semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka makin besar laju reaksinya. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah konsentrasi dalam satu larutan, maka semakin kecil laju reaksinya. Di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita membuat teh manis. Saat pembuatan teh manis juga membutuhkan jumlah air yang lebih banyak daripada jumlah gula. Jumlah gula yang sedikit dapat membuat gula cepat larut. Ya. Faktor yang kedua adalah luas permukaan sentuhan. Sedikit penjelasan, luas permukaan bidang sentuh memiliki peranan sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kayu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, akan dipotong kecil terlebih dahulu sebelum digunakan, akan lebih mudah terbakar. Proses pembuatan kayu bakar dengan pemotongan kayu menjadi ukuran yang lebih kecil dilakukan agar bidang sentuh kayu dengan api lebih besar, sehingga proses reaksi pembakaran atau oksidasi kayu ketika bersentuhan dengan api atau oksigen akan lebih cepat bereaksi. Faktor yang ketiga adalah suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, begitu juga sebaliknya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan air dingin. Pada proses pelarutan baik itu gula atau garam, penggunaan pelarut air yang memiliki suhu lebih tinggi atau panas akan lebih cepat dibandingkan kita menggunakan air dingin. Faktor yang terakhir adalah katalisis.
Katalisis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai dalam reaksi itu sendiri. Contohnya pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan ragi agar lebih cepat kalis atau lebih cepat mengembang. Penggunaan ragi dalam proses pembuatan adonan roti adalah salah satu contoh penggunaan katalis dalam proses percepatan pembentukan adonan kue yang kalis dan mengembang. Selain membuat adonan menjadi mengembang, fungsi ragi dalam pembuatan produk roti antara lain memantapkan dan mengempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang menghasilkan pada pembuatan roti. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bensano. Jadi Bensano punya ini dia bawakan dalam bentuk presentasi dalam dia lebih ke kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, terima kasih Bensano. Mungkin ada yang lain yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari tidak buat slide lagi tetapi langsung dipraktekkan juga boleh, atau masih ada lagu, puisi, oke itu juga boleh. Terima kasih Bensano. Sudah 2 orang. Yang berikut siapa lagi? Silakan Zenona Jeldi, silakan. Terima kasih. Saya puisi, Bu. Silakan Nona. Ya, jadi teman-teman dan Ibu Guru, sini saya memilih puisi tentang laju reaksi, judulnya Sang Pemimpi. Aku adalah seorang pemimpi. Pemimpi yang tak gentar untuk menggapai mimpinya. Mimpiku sama halnya dengan laju reaksi. Terus bertambah hasilnya tiap satuan waktu yang dilalui. Meskipun sedikit demi sedikit, aku tak lelah untuk menggapai mimpi itu. Pemimpi yang terus melaju untuk mewujudkan impiannya. Impianku dan laju reaksi dipengaruhi faktor yang sama. Banyaknya faktor laju reaksi adalah faktorku menggapai impianku. Konsentrasi adalah salah satunya. Apabila konsentrasiku perbesar, maka semakin cepat lajuku untuk menggapai mimpiku. Aku juga membutuhkan katalis. Katalis dalam menggapai mimpiku adalah doa yang berfungsi mempercepat terwujudnya mimpiku. Ya, itulah aku, sang pemimpi. Itu saja, Ibu. Terima kasih Jeldi. Ternyata dari sini Ibu bisa tahu di sebelah IPA 3 itu juga ada yang puitis. Ya, keren puisinya. Memang 11 IPA 3 ini siswa-siswa yang cerdas, yang berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Nona Jeldi. Nanti puisinya sebentar dibuat dengan baik. Siapa tahu Ibu ada perlu dalam bentuk PDF atau Word, nanti Ibu minta untuk sebagai bukti fisiknya. Nah, misalnya kalau diperlukan. Terima kasih Nona. Jeldi, Kegen, dan Bensano. Teman-teman yang lain silakan. Nona Friska ya? Iya, saya mau menjelaskan. Oke, Nona Friska yang cantik, silakan. Iya, teman-teman, Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi ini merupakan larutan yang pekat, artinya punya konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat kalau kita bandingkan dengan larutan encer. Dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Yang kedua yaitu luas permukaan sentuhan. Luas permukaan sentuhan ini menyatukan bahwa
Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga yaitu suhu. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi dan laju reaksi akan semakin cepat bila suhunya naik. Yang keempat, katalisator. Katalisator merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas. Itu saja, Ibu. Oke, terima kasih Nona Friska atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diingat terus, mudah-mudahan tidak lupa dan bisa mengaplikasikannya atau bisa menjawab soal-soal ketika nanti ada soal yang keluar seperti itu. Terima kasih Nona Friska. Yang berikut siapa lagi? Jadi ini penilaiannya sekaligus Ibu ambil ya penilaiannya untuk KD ini dari penjelasan kalian, dari eksplorasi yang kalian buat atau yang kalian sampaikan, Ibu sudah ambil nilainya dan untuk itu bagi yang belum disilahkan agar di sini nilai keaktifan, nilai sikap dan keterampilan semua dinilai. Oke, berikut sudah Dana, sudah Kegen, Bensano, Jeldi, Friska. Kebetulan yang hadir ini cuman berapa ya? Siapa tahu yang lain jaringan tidak bagus atau apa, kita belum tahu ya. Yang penting jam belajarnya kita belajar sesuai dengan jadwal. Ini masih ada Ponraya, siapa lagi nih? Nona siapa lagi? Ini Valeroy sama Ponraya. Setelah itu lalu kita simpulkan. Masih ada Daniel. Ibu belum dengar Daniel pun suara kayak ada yang kurang begitu. Kenapa, Ibu? Masih sisa Daniel, Fonraya dan Valeroy. Di sini ada siapa lagi? Nona Diva, silahkan. Siapa yang mau duluan dari keempat orang ini? Daniel saja, oke. Terima kasih Daniel, disilahkan. Mungkin menjelaskannya seperti tadi, mungkin sudah dijelaskan. Saya tidak ada kesempatan menjelaskan lagi sepertinya. Daniel punya sama seperti Friska ya? Ya, kayak faktorisasi. Sama seperti Friska. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi saja yang saya punya, Ibu. Oh iya. Ini dalam bentuk menjelaskan atau langsung didemokan? Penjelasan, Ibu, tidak ada demo. Oh iya. Oke, kalau begitu sambil menunggu Daniel mau langsung atau tunggu dulu? Ya tahu, Ibu. Daniel punya sama dengan Friska ya, tadinya maksudnya begitu ya? Iya. Oke, berarti penjelasan. Kalau begitu, ini siapa ya? Ponraya, Nona Diva. Ibu, mic saya nggak Maaf aktif. Ibu mikrofon aktif. Oh iya. Biasanya, tadi saya bilang biasanya kalau lagu atau puisi yang karya sendiri itu lama baru lupa. Teman-teman tadi semua punya bagus-bagus, ada yang menjelaskan, ada yang menjelaskan dalam konteks kehidupan sehari-hari,
ada yang sudah dibuat dalam lagu, ada yang puisi. Masih tertinggal teman-teman kita, Diva dan Fonraya. Silakan. Halo, Nona Diva. Setelah kedua teman ini, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya terkait dengan pembelajaran hari ini, terkait dengan cara belajar kita, apakah cukup menyenangkan atau kalian rasa seperti apa untuk belajar hari ini? Nona Fonraya, Diva suka keluar kan? Diva tidak ada lagi ya, jaringan kali ya? Oh, Diva tidak ada. Iya. Kalau Fonraya sendiri seperti apa, Nona? Ya, karena Fonraya juga kebetulan kemarin belum sempat hadir di kelas ya? Belum Ibu, saya baru masuk nih. Oh iya. Nanti sebentar Fonraya buat kirimkan kalau misalnya tidak sempat presentasikan di sini. Dari Fonraya apa saja yang mau disampaikan tentang faktor-faktor laju reaksi? Atau nanti karyanya sebentar untuk yang belum sempat seperti Nona Fonraya. Ya Ibu. Karyanya sebentar didokumentasikan, entah itu dalam bentuk lagu, atau puisi, atau demonstrasi kontekstual, misalnya seperti Pensano, atau mau langsung dipraktekkan, didemokan. Jangan lupa dokumentasinya dan dikirimkan ke Ibu ya. Ya Ibu. Oke. Terima kasih, berarti ini kita waktunya hampir selesai. Di sini yang ada Ibu sudah ambil absen, Bensano, Friska, Jeldi, Daniel, Kegen, sama Diva dan Fonraya. Sebentar Ibu bagikan ini ada, iya, ada link Jamboardnya saya bagikan, silakan menuliskan, silakan klik link tersebut, stick note, dan menuliskan kesimpulan kalian di sana, agar kita tidak membuang-buang waktu, karena lagi 5 menit kalau tidak salah waktu kita selesai. Akses Silakan. ditolak Ibu. Akses ditolak. Iya Ibu. Bensano juga ditolak. Iya Ibu. Saya ditolak. Sebentar saya. Coba diklik. Ini hati. Sudah bisa masuk? Belum Ibu. Masih sama kayak tadi.
Kontrol. Kalau yang klik yang terakhir, sama. sebentar. Masih tidak bisa ya? Sudah jadi, Bu. Masih belum bisa? Iya, Ibu. Stop sharing dulu. Bentar ya. Coba silakan di link yang baru Ibu bagikan terakhir. Akses ditolak, Ibu. Oh, akses ditolak. Masih sama, Ibu. Iya, Masih sama ya. Itu. Terakhir yang mana ya? Itu. Ini. Share. Coba diklik lagi. Kok bisa ya? Sudah bisa kah? Belum, Ibu. Belum bisa, sebentar Masih ya. sama, Ibu. Masih sama, sebentar. Ini sepertinya di email. Tadi Ibu mesti... Sebentar. Iya. Itu sambil lama. Bagikan. Nika Smakris. Tambahkan batasi. Semua masuk dengan link SMA Kristen atau ada yang lain? Bensano. Dengan SMA Kristen punya, Bu. SMA Kristen Bensano punya apa? Bensano pun linknya apa? Bensano Lopulalan nih, Bu. Bensano Lopulalan. SMA Kristen. Smakis Ambon. Ya. Jeldi punya apa?
Jeldi Preslin Hatu. Jeldi Preslin. Preslin. I biasa atau Y? Biasa, Ibu. Preslin Hatu. Ya. Makris. Makris Ambon .sch.id. Jeldi Kegen punya? Kegen punya apa? Kegan Ibu, Kegan pakai A Ibu. Kegan. Kegan. Sweetella. Ya, Kegan Sweetella Ibu. Sweetella. L2 atau 1? Satu saya Ibu. Makris Ambon .id. Ya. Ini siapa lagi? Jeldi, Bensano, Kegen, Friska. Friska Sohali. Friska Sohali. L2 1? Satu kayak Sohali. Makris Ambon. Jeldi, Kegen, Friska, Daniel. Huai. Mas hadir. Mic-nya di mute ya. Sudah, Ibu. Kah? Sudah bisa? Oke, Bensano sudah masuk. Ya, Ibu. Silakan ditulis kesimpulannya, baik tentang Kegen lagi sudah masuk ya, Kegen sudah masuk. Bensano, Kegen, dan teman-teman lain silakan di klik stick note-nya, ditulis kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini, baik cara pemilihan presentasinya, materinya maupun cara belajar di hari ini. Iya, Friska sudah masuk juga. Silahkan. Empat menit lagi waktu kita selesai. Terakhir kita simpulkan dan selesai waktunya, kalian bisa istirahat. Ibu saya pusing jadi. Jadi punya Jeldi pun jadi masuk. Senjadi Ibu. Sudah tadi sudah tambahkan punya Jeldi. Friska,
Kegen, Bensano. Jangan lupa diedit, ditulis namanya ya. Misalnya Bensano, Topulalan. Di sini ada Daniel, Friska, Jeldi. Jeldi coba tes masuk. Jangan sampai Jeldi pakai email. Kalau memang belum bisa masuk, siapa tahu Jeldi ada pakai email pribadi. Karena ini cuma email Smakris. Ibu guru sudah Jeldi pun tadi. Daniel juga. Ini sudah ada kesimpulan teknik pembelajaran. Sangat menarik dan beda dari yang lain sehingga membuat kami lebih semangat karena menggunakan metode presentasi yang kreatif. Ini punya Bensano ya. Kesimpulan. Oh, ya, Bensano. Bensano sama di atas Bensano. Di dalam stick note-nya Bensano edit lagi, klik edit lagi, tulis nama di atas. Iya, Ibu. Dalam stick note, tulis nama dalam stick note-nya supaya kalau dia bergerak sekaligus. Jadi Bensano dulu dalam stick note ini warna kuning yang punya Bensano. Baru kemudian jadi cuma tinggal diedit saja, klik di stick note-nya, diedit, taruh nama saja. Ini baru punya Bensano. Tadi ada yang lain sudah tidak ada lagi, mungkin belum selesai. Kegen Suitella. Dari pelajaran ini dapat disimpulkan bahwa makin besar konsentrasi, maka laju reaksi makin cepat. Makin luas permukaan bidang sentuh, makin cepat laju reaksinya makin. Sepertinya belum selesai. Bisa di sini nanti diatur-atur. Ini sudah punya Bensano masuk, Kegen punya masuk, sepertinya belum selesai. Lagi Friska dan Daniel. Diklik stick note-nya yang ada di sebelah kiri, dikasih ada stick note-nya, silakan diketik. Apa dia kasih penasi? Ibu keluar? Ben. Beno. Tahu. Keluar deh.
Iya, mohon maaf ya, tadi Ibu jaringannya tidak bagus jadi tak keluar ya. Semua kesimpulannya sudah tinggal kalian tuangkan di Jamboard, nanti Ibu lihat di sana. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua di saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri, karena waktunya sudah selesai, sebelum kita mengakhiri proses kegiatan pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Dan Ibu minta untuk Bensano, Jeldi. Ada Jeldi? Ada. Oke. Kebetulan karena kita nuansanya Kristen semua, jadi Jeldi membawakan kita di dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini. Ya teman-teman dan juga ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan yang adalah sahabat kami anak-anakmu, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan sudah boleh menjaga kami dari pagi hari hingga siang hari ini ya Tuhan. Di pembelajaran terakhir yaitu kimia, terima kasih atas berkat-Mu karena Tuhan Yesus sudah boleh menjaga kami dari awal pembelajaran kimia hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya apa yang diberikan, yang disampaikan oleh ibu guru, kami boleh mengerti dan mengerti. Berkati juga ibu guru, Tuhan Yesus berikan beliau kesehatan, kekuatan selalu. Jauhkan beliau daripada susah penyakit, mara bahaya sampai kepada maut. Berkati beliau pribadi maupun keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami juga ya Tuhan. Tuhan berkati kami juga dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Terima kasih Jeldi yang sudah memimpin doa penutup pembelajaran di saat ini. Terima kasih untuk Bensano, Friska, Kegen, Daniel, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Selamat siang, shalom, sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Shalom. Minggu depan kita menentukan apa? Order reaksi ya, kita menentukan order reaksi. Ya, Bu. Bye, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.